1.000 pasukan zirah hitam. Baik. Jenderal Kiara, 15.000 pasukan zirah hitam di bawah perintahmu. Pasukan api suci diatur Jenderal Fadli. Malam ini menetap di camp luar kota. Besok, baru dilatih terpisah. Baik. Jenderal Kiara? Maksudmu Kiara? Kenapa dia bisa jadi jenderal? Jenderal Savero, kalau tidak ingin istrimu membuat malu, segera bawa dia pergi. Kiara, menurutku yang membuat malu adalah dirimu sendiri. Apa hakmu memimpin pasukan zirah hitam? Jenderal Kiara ikut 5 pertempuran dan membunuh banyak musuh. Saat menghancurkan kota, Jenderal Kiara juga yang menerobos kota, membuka pintu Dia gerbang. juga bawa 3.000 pasukan untuk berperang melawan 300.000 pasukan aliansi Dongga dan Aruna, serta pertahankan gudang Ransum Susapaya. Jasanya sudah dilaporkan pada Kaisar. Dia dianugerahi Kaisar dengan pangkat Jenderal tingkat 5. Kementerian Militer mengirimkan dokumennya. Kau, kenapa mencurigainya? Pangkatnya jenderal tingkat 5. Ternyata dia begitu hebat. Pasti para jenderal membantunya naik jabatan, kan? Membunuh banyak musuh. Aku tidak percaya. Aku ingat Jenderal Rinjani dulu dengan kata-kata gagahnya memiliki hati yang ingin menguasai dunia. Sekarang sepertinya malah tidak lebih baik dari wanita rumahan. Terus mengganggu dan tidak terima. Mundur! Aku yang membawa pasukan zirah hitam. Kenapa sekarang dibawa kendali Kiara? Aku tidak terima. Kau bilang kau tidak terima. Benar. Aku tidak terima. Setelah menempuh perjalanan melelahkan, malah orang lain yang diuntungkan. Mana bisa aku terima? Di tempatku tidak ada jenderal pembangkang. Kembali saja ke tempatmu. Panglima, kami turuti semua pengaturan. Kami tentara bala bantuan, harus mendengar perintah Panglima. Kami berdua akan turuti perintah Panglima. Kalian tentu harus tunduk padaku. Memangnya, posisi kalian lebih tinggi dariku. Tidak berani. Panglima terlalu meremehkan kami berdua. Kami berjasa militer di Benteng Linggah. Siapa di sini yang tidak berjasa? Jangan marah, Panglima. Jenderal Rinjani hanya terlalu emosi, tidak berniat menyinggung. Siapapun yang tidak patuh, segera tinggalkan tempat ini. Yang kubutuhkan adalah seorang jenderal yang patuh. Ayo pergi. Cepat. Kiara, asal sebesar ini, kenapa tidak bilang pada pamanmu? Kenapa kau menanggungnya sendiri? Panglima dan ke-6 jenderal muda sudah tiada. Hatiku sangat sedih. Sekarang Nyonya Arista, Nyonya muda, dan Tuan muda juga sudah tiada. Kau sendirian menanggungnya. Berdirilah. Semuanya keluarlah dulu. Aku ingin bicara pada Jenderal Kiara. Baik. Ini, minumlah dulu. Kupikir, kematian ayah dan kakakmu kemalangan terbesar dalam hidupmu. Tidak kusangka, seluruh keluargamu dibantai, suamimu menikahi wanita lain. Beberapa hari ini, bagaimana kau mampu melewatinya? Duduklah. Sudah lebih tenang, ceritakan padaku. Panglima ingin tahu apa lagi? Semuanya. Kenapa tiba-tiba kau menikah? Semua hal yang terjadi setelah menikah. Pembantaian seluruh keluarga Adipati. Ceritakan semua itu padaku. Dulu, ibu menikahkanku pada Savero karena berharap aku bisa memiliki suami yang baik dan melewati hidup tenang. Kurang ajar. Orang-orang kediaman jenderal beraninya menindasmu. Kau menderita. Aku tidak merasa menderita. Kalau aku memiliki perasaan pada Savero, aku tentu akan merasa menderita. Tapi aku tidak. Bagiku, meninggalkan kediaman jenderal adalah pembebasan.
Apa yang mereka rencanakan untuk mas kawinku juga tidak berhasil. Jadi hari ini membuat Panglima melihat kemarahan Jenderal Rinjani padaku. Pria yang dia sukai tidak aku inginkan. Sehingga dia tidak senang. Kau memang putri keluarga Salendra. Kau punya martabat. Rinjani dapat perjanjian damai dengan Aruna dengan membantai orang yang tidak bersalah. Aku akan laporkan pada Kaisar. Kebenaran pasti akan terungkap. Jelas ada orang yang bertanggung jawab atas hal ini. Tapi mungkin tidak sesuai seperti keinginanmu. Aku mengerti. Terima kasih, Panglima. Ayo, berdirilah. Ayo, mari kita temui pasukan Zirah Hitam. Mulai hari ini, kau adalah wakil komandan pasukan Zirah Hitam. Baik. Semuanya, mulai hari ini, Jenderal Kiara adalah wakil komandan kalian. Kelak di pertempuran Natana, kalian harus turuti perintahnya. Dia menyuruh kalian menyerang, kalian harus maju. Dilarang melanggar perintah militer. Baik. Kita yang bawa pasukan Zirah Hitam. Kenapa malah diberikan pada Kiara? Raja Arkana jelas pilih kasih. Walaupun bukan miliknya, juga bukan milik kita. Pasukan Zirah Hitam milik Raja Arkana. Kita adalah bala bantuan. Memang harus menuruti perintahnya. Belum tentu. Kau mau apa? Jangan macam-macam pada prajurit. Bisa mengganggu moral. Mungkin kalau ada sedikit kekacauan, itu akan menunjukkan ketidakbecusannya. Rinjani, aku peringatkan. Menyebar isu pada prajurit bisa dihukum secara militer. Aku orang pertama yang berjasa di pertempuran Lingga. Aku jenderal wanita pertama negara Nakula. Tanpa kesalahan berat, siapa berani menghukumku secara militer? Kau tidak pernah memberitahuku. Saat pertempuran Benteng Lingga, pasukanku membakar gudang Ransu. Bagaimana kau membujuk komandan dari Aruna menandatangani perjanjian damai? Bukankah sudah kuberitahu? Dulu, aku menyebarkan berita kemenangan Raja Arkana di Natana. Lalu akan menyerbu ke Benteng Lingga. Dengan gudang Ransu mereka terbakar, mungkin moral mereka kacau. Lalu menyerah. Kenapa aku merasa curiga dengan kemenangan di Benteng Lingga? Kiara, akan kuhancurkan reputasimu. Kalau dia mau menumpang jasa ayah dan kakak, tinggal saja di ibu kota jadi nona besar dan menikmati hidup mewah. Buat apa berebut jasa militer di medan perang? Minggir. Ya, kau benar. Jenderal Rinjani menang di Benteng Lingga. Padahal hanya membawa 300 orang. Meski begitu, dia cuma jenderal tingkat 5 kan? Sedangkan Kiara yang diangkat Raja Arkana, pangkatnya malah lebih tinggi. Iya, benar. Pantas saja beberapa hari ini kalian tidak datang berlatih dan tidak mendengar perintahku. Ternyata tidak ingin tunduk padaku. Jenderal Kiara, Panglima beri perintah. Kalau ada yang tidak terima, bisa menantang Jenderal Kiara. Kalau bisa menahan 3 serangan Jenderal Kiara, tidak akan dipecat. Tapi aku tidak ingin dikecualikan. Kalau bisa mengalahkanku, dari mana jasa Jenderal Kiara? Tidak akan kupertanyakan lagi. Letnan Leon, kami mendukungmu! Kami mendukungmu! Kiara, hajar dia. Apa Jenderal Kiara takut? Hanya dengan mengalahkanmu. Benar. Kalau kau bisa mengalahkan aku akan sumpah setia sampai mati. Tidak akan ingkar janji. Benar, kami mendukungmu. Dia menikmati jasa militer keluarga, naik pangkat dengan menginjak-injak kita. Jasa militer itu sulit. Dia itu seorang wanita, tapi berani menggunakan jasa militer palsu. Kami tidak terima. Leon, hajar dia. Ya, hajar dia. Apa katamu? Kau mau apa? Tutup mulutmu. Hah? Kenapa mulutmu? Jenderal Kiara, sudah dengar? Karena Letnan Leon mengundang dengan itikat baik, aku tidak akan menolak. Silakan. Sepertinya ada yang mau menantang Kiara. Leon dari pasukan Zirah Hitam punya ilmu silat yang hebat. Entah berapa jurus Kiara bertahan melawan Leon. Leon tidak bisa mengalahkannya.
Savero, kau terlalu berpihak pada Kiara. Mari kita lihat saja. Lebih baik lagi kalau Leon menghajarnya sampai berlutut memohon ampun, agar orang seperti dia tidak membuat malu para wanita. Ayo mulai, Letnan Leon. Jangan bilang aku kasar. Jenderal Kiara, aku mengalah 1 jurus. Baik, Leon pasti tidak mampu menahan tenaga dalam Kiara. Kalau menahan tombak persik Kiara, lengannya pasti patah. Siapa sangka jurus yang tampak lemah lembut itu ternyata menyimpan tenaga begitu besar. Bagus sekali! Bagus sekali! Bagus! Letnan Leon kalah. Terima kasih atas kemurahan. Aku Leon, tunduk pada Jenderal Kiara. Begitu saja, terlalu asal-asalan. Leon ini pasti suruhannya Raja Arkana. Dia hanya berdiri diam tak bergerak untuk ditusuk Kiara lalu mengaku kalah. Menang dalam 1 jurus. Pasukan Zirah Hitam tunduk pada Raja Arkana. Raja Arkana menyuruh mereka patuh, mereka hanya bisa menurut. Buat apa sandiwara seperti ini? Memangnya semua prajurit bisa ditipu? Mungkinkah Kiara hanya bisa beberapa jurus saja dan tidak bisa apa-apa? Akan kutantang dia. Jangan. Kiara mengendalikan pasukan Zirah Hitam, bukan pasukan lain. Selain itu, kalaupun kau menang, bagaimana wibawa Raja Arkana dan pasukan Zirah Hitam? Pertempuran di depan mata. Jangan buat perselisihan sendiri, nanti mengacaukan moral. Memangnya kenapa? Bukan aku yang kacaukan moral prajurit, tapi Kiara dan Raja Arkana yang melanggar aturan. Kau masih mau buat jasa militer tidak? Panglima saat ini Raja Arkana. Laporan akhir perang akan diajukan olehnya. Kau tidak berpikir, apa akibatnya kalau menyinggung dia? Bukannya kita dapat jasa militer, malah kita dianggap mengacaukan moral. Lalu bagaimana? Kiara itu mengandalkan latar belakangnya. Orang munafik seperti itu tidak bisa kutolerir. Saat maju ke medan perang, kalau dia tidak maju, akan kupaksa untuk maju. Raja Arkana ingin mengangkat kejayaan Salendra. Kiara pasti akan maju ke medan perang. Saat itu, akan banyak orang melindunginya. Maju berperang itu tidak pasti hidup dan mati. Kalau 15.000 pasukan Zirah Hitam hanya ditugaskan untuk melindunginya saja, atau memberi jasa militer hanya untuknya, maka sekembalinya aku ke ibu kota, aku akan melapor pada Kaisar, agar semua pejabat kerajaan tahu bagaimana Kiara telah merusak nama baik Jenderal Arzan. Ternyata masih ada juga orang yang berusaha mati-matian selamatkan harga diri. Nama baik keluarga Jenderal Salendra sudah tercoreng karena ulahmu. nama baik keluargaku